Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat sedulur semuanya. Salam rahayu, rahayu, rahayu untuk semua bini sepuh, aji sepuh, semua yang ada di Nusantara, khususnya di tanah Jawa. Perkenalkan, saya Gus Yoyok akan membawakan sebuah channel yang mengupas masalah kebudayaan Jawa, dan di sini sejarah Jawa mulai dari babat tanah Jawa, bahkan apa yang ada di tanah Jawa nanti akan kita kupas semua. Ini semua sebagai sarana belajar bersama, sharing, sinau bareng, agar kita semua bisa bertambah ilmu dan bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Yang pertama, saya akan menceritakan, yaitu tentang babat tanah Jawa yang dulu saya pernah dikasih dongeng sama eyang saya, kakek saya, yaitu tentang kisah babat tanah Jawa. Karena kita sebagai pewaris sejarah, dalam artian kita sebagai anak cucu ataupun istilahnya orang yang bertempat tinggal di Jawa khususnya, harus bisa nguri-nguri khususnya budaya Jawa ya. Kita harus tahu sejarah itu asal mula Jawa itu gimana, kok ada tokoh pewayangan seperti ini, kok ada rajanya dari mana, apa yang ada di tanah Jawa, budaya apa yang ada di tanah Jawa, terus masih banyak lah. Dan bahkan di tanah Jawa itu tersimpan istilahnya historis tentang gaib, khususnya itu banyak pelaku-pelaku spiritual yang ada di tanah Jawa itu menekuni lelaku tirakat. Oleh karena itu kita harus belajar, bahkan kita sama-sama menggali budaya tanah Jawa. Ini kakek saya menceritakan asal usul yaitu tanah Jawa. Dulu dikisahkan yang pertama dari Nabi Adam. Nah, ini Nabi Adam itu memiliki putra yang bernama Nabisis. Nah, ya. Dan Nabisis ini memiliki putra lagi yang namanya Nur Cahyo. Nah, ini. Dan Nur Cahyo ini memiliki putra lagi namanya Nur Roso. Nur Roso lagi berkelanjutan memiliki putra lagi yang bernama Sang Yang Wening. Dan Sang Yang Wening itu memiliki putra lagi namanya Sang Yang Tunggal. Dan Sang Yang Tunggal memiliki putra yang bernama, sini lanjutnya, Bathara Guru. Nah, ini nanti kita istilahnya nanti akan tahu asal mula tanah Jawa itu dan siapa tokoh-tokohnya, nanti kita akan tahu di sini. Menurut nasab
atau garis keturunannya. Bathara Guru memiliki Sang Hyang Tunggal ini sebenarnya memiliki 3 putra. Sang Hyang Tunggal ini memiliki 3 putra. Yang pertama namanya Ismoyo, Sang Hyang Ismoyo atau Semar. Yang kedua namanya Antogo atau Togok. Yang ketiga namanya Manik Maya. Dan Manik Maya ini sering disebut dengan Bathara Guru. Nah, ini. Jadi dari Sang Hyang Tunggal itu melahirkan 3 putra yang dulu diceritakan itu kisahnya seperti cahaya yang membentuk telur. Nah, dan cahaya bulat itu melahirkan 3 putra yang bernama Antogo atau Togok. Yang kedua Sang Hyang Ismoyo Jati atau Semar. Yang ketiga Manik Moyo atau Bathara Guru. Nah, dari Bathara Guru ini lahir lagi memiliki 5 putra. Ini. Nah, yang pertama Bathara Somo. Yang kedua Bathara Brahma. Yang ketiga Bathara Wisnu. Yang keempat Bathara Mahadewa. Yang kelima Dewi Sri. Nah, ini. Nah, disinilah mulai menuju lagi, mengerucut lagi, yaitu lahirnya mulai Dewa Bathara Brahma ini ditugaskan sama Bathara Guru untuk turun ke dunia. Maryapada itu artinya dunia. Diturunkan di dunia untuk menjaga dunia. Ini Bathara Brahma sama Bathara Wisnu. Nah, tugasnya Bathara Brahma ini yaitu mengajarkan ajaran yang dibawa Hindu itu dari Brahma ini. Nah, yang Bathara Wisnu ini dia menjadi raja para lelembut. Nah, ini juga bertempat tinggal di Jawa. Akhirnya dari Bathara Brahma ini lahir punya putri yang bernama Brahmi. Nah, ini dari Brahmi inilah menurunkan raja-raja tanah Jawa, mulai dari kisah pewayangan Pandu, terus menurunkan Arjuna menurunkan Abimanyu, dan kisah pewayangan Parikesit. Setelah itu terakhir di Raja Jayabaya, Prabu Jayabaya. Nah, di Prabu Jayabaya inilah melahirkan kerajaan-kerajaan yang ada di tanah Jawa khususnya. Nah, ini kisah awal mula adanya tanah Jawa, ataupun nasab ataupun garis keturunannya, mulai Nabi Adam ke Nabi Sis memiliki putra namanya Nur Cahyo, Nur Roso, Sang Hyang Wening, Sang Hyang Tunggal memiliki 3 putra, Antogo Togok, terus Sang Hyang Ismoyo Jati Semar, sama Manik Moyo Bathara Guru. Nah, disinilah
dari sini yang namanya Semar ini, Suryojati ini ditugaskan oleh ayahnya Sang Hyang Tunggal untuk mengayomi tanah Jawa menjadi danyang tanah Jawa, yaitu menguasai para raja lelembut di tanah Jawa. Ini tugasnya, dan dia juga mendampingi para kesatria tanah Jawa, yaitu Semar ini dari Sang Hyang Tunggal ini. Nah, mungkin hanya itu. Nanti kita lanjutkan sesi yang kedua. Ini sementara cukup sekian untuk pengetahuan babat tanah Jawa sesi yang pertama. Nanti kita lanjutkan lagi ke sesi yang kedua, lebih seru lagi. Jangan lupa like dan subscribe bersama Gus Yoyo Tulungagung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.